Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas dan Mbak kelas 10 dan kelas 11. Nah, di sini Budini akan menjelaskan tentang pembahasan soal KSK Biologi subbab virus. Nah, mengingat kembali apa sih itu virus? Nah, di sini virus merupakan partikel atau virion dan dapat hidup di dalam sel organisme hidup atau inangnya. Nah, di sini virus ini terdiri atas asam nukleat yang terdiri atas DNA atau RNA. Jadi hanya satu, kalau nggak memiliki DNA ya memiliki RNA. Di sini virus bukan termasuk makhluk hidup karena komponennya hanya berupa asam nukleat dan protein pendukung. Virus bukan makhluk hidup, oleh karena itu hidupnya sangat bergantung pada makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan ataupun manusia, sehingga sering disebut dengan obligat parasit atau parasit obligat, hanya dapat hidup apabila ada inangnya. Lanjut saja, Budini akan bahas tentang pembahasan soal KSK biologi mengenai virus. Nah, langsung saja, gambar berikut merupakan ilustrasi siklus hidup salah satu virus bergenom RNA. Nah, contohnya yaitu rabies virus. Dalam klasifikasi Baltimore, virus dibagi berdasarkan jenis genom dan mekanisme perbanyakannya. Virus bergenom RNA terbagi menjadi 4 golongan. Golongan 3 double strand RNA, golongan 4 single strand RNA positif, golongan 5 single strand RNA negatif, dan keenam retrovirus. RNA positif merupakan untai RNA yang langsung bisa ditranslasi. Sedangkan kalau RNA negatif harus disintesis komplemennya untuk selanjutnya baru bisa ditranslasi. Nah, di sini Budini sudah menyajikan ke tabel kelas-kelas virus pada hewan. Jadi tadi virus itu kan materi genetiknya itu hanya satu, kalau nggak DNA ya RNA. Nah, untuk golongan 1 dan 2 itu adalah genomnya itu adalah DNA. Sedangkan 3, 4, 5, dan 6 itu adalah genomnya RNA. Nah, yang ketiga, ini yang RNA atau golongan 3, itu adalah double strand RNA atau dsRNA. Contohnya yaitu reovirus, dia tidak memiliki amplop. Contoh penyakitnya yaitu rotavirus. Kemudian golongan 4 itu ada single strand RNA atau ssRNA yang berperan sebagai mRNA. Contohnya seperti ini, ada picornavirus, kemudian coronavirus, flavivirus, dan togavirus. Selanjutnya untuk golongan kelima itu ada single strand RNA negatif atau ssRNA untuk cetakan sintesis messenger RNA. Contohnya yaitu ada rhabdovirus, penyebab penyakit rabies. Dan di sini ciri-cirinya dia memiliki amplop pada struktur tubuhnya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah golongan ke-6, itu adalah single strand RNA untuk sintesis DNA. Contohnya yaitu retrovirus penyebab penyakit HIV. Oke, nah di sini Budini akan menyinggung sedikit perbedaan antara single strand RNA positif dan single strand RNA negatif. Bedanya kalau RNA positif, di sini untai RNA-nya itu langsung bisa ditranslasi membentuk protein. Sedangkan kalau RNA negatif ini perlu disintesis komplemennya dengan proses transkripsi menjadi RNA positif. Kemudian RNA positif ini dapat ditranslasi untuk membentuk protein. Langsung saja ke pernyataan A, semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Jawabannya yaitu benar. Nah, di sini rabies virus, dia ciri-cirinya memiliki amplop pada tubuhnya, dan untuk semua virus yang bergenom RNA dan terdapat amplop. Jadi amplop di sini itu melindungi virus dari antibiotik. Nah, seperti itu. Ketika virus itu menginfeksi inangnya, dia yang masuk itu bukan materi genetiknya saja, tetapi sekapsidnya masuk ke dalam inangnya. Kalau biasanya kan kemarin Budini menjelaskan kebanyakan virus itu yang masuk hanya materi genetiknya. Tetapi untuk
virus yang bergenom RNA dan beramplop yang masuk ke dalam sel inangnya itu berupa kapsid dan materi genetiknya. Oke, lanjut saja ke tahap pertama, itu adalah tahap absorpsi, yaitu fase penempelan virus pada inangnya. Selanjutnya yang masuk tadi yaitu berupa kapsid dan materi genetik. Selanjutnya yaitu endositosis. Endositosis ini merupakan masuknya kapsid dan materi genetik ke dalam sel inangnya. Kemudian di sini terdapat endosom, artinya materi genetik dan kapsid tadi itu dilindungi oleh vakuola dalam selama proses endositosis. Selanjutnya ke tahap ketiga itu adalah fusion, artinya peleburan. Kemudian selanjutnya yaitu rilis. Di sini materi genetik itu dikeluarkan. Nah, selanjutnya RNA. Nah, ini adalah RNA memasuki tahap ke-5 yaitu replikasi. Nah, di sini proses replikasi genom RNA akan mengubah RNA menjadi RNA dengan enzim virus itu sendiri. Nah, di sini enzimnya yaitu enzim RNA polimerase atau RNA dependent. Selanjutnya ke tahap ke-6 itu adalah transkripsi. Kenapa ditranskripsi? Karena virus rabies ini merupakan jenis virus bergenom RNA atau single strand RNA negatif. Jadi perlu disintesis terlebih dahulu komplemennya atau ditranskripsi, kemudian baru bisa ditranslasi. Selanjutnya ke tahap ke-7 itu adalah pembentukan dari sintesis glikoprotein. Nah, jadi tempat prosesnya itu terjadi di retikulum endoplasma kasar. Di sini virus ini kan tidak memiliki organel. Jadi dia memerlukan inangnya untuk membuat glikoprotein seperti itu. Nah, pada nomor 5 ini terjadi proses replikasi genom RNA yang merubah RNA menjadi RNA. Pada sel, proses replikasi RNA menjadi RNA tidak bisa terjadi sehingga virus bergenom RNA harus membawa enzim mereka sendiri, yaitu enzimnya enzim RNA polimerase. Seperti itu. Selanjutnya ke poin B, virus bergenom RNA golongan keempat dan kelima selalu menggunakan sistem inang untuk melakukan proses nomor 7. Nah, proses nomor 7 ini adalah sintesis glikoprotein. Nah, apa sih itu glikoprotein? Glikoprotein itu merupakan protein yang mengandung polisakarida. Nah, di sini virus tidak memiliki retikulum endoplasma dan organel selainnya. Jadi, virus memerlukan inang berupa retikulum endoplasma kasar untuk melakukan proses sintesis glikoprotein. Jadi jawabannya yaitu benar. Jadi untuk melakukan proses nomor 7, virus memerlukan sel inang. Selanjutnya ke poin C, virus bergenom RNA golongan 3 dan 4 menggunakan enzim yang sama dengan inang untuk melakukan proses nomor 6. Proses nomor 6 itu berupa transkripsi. Jadi jawabannya itu salah. Jadi gini, semua virus bergenom RNA kecuali retrovirus atau golongan ke-6 mentranskripsi genom RNA-nya, jadi mengubah RNA menjadi RNA menggunakan enzim RNA polimerase atau RNA dependent. Sedangkan untuk golongan ke-6 yaitu retrovirus penyebab penyakit HIV/AIDS, dia mentranskripsi genom RNA-nya, jadi mengubah RNA menjadi RNA menggunakan enzim transkriptis balik. Nah, sedangkan sel inang mentranskripsi DNA menjadi RNA itu menggunakan enzim RNA polimerase. Nah, di sini jadi pernyataan ini salah. Jadi ini nomor 6 itu menggunakan enzim transkriptase balik, sedangkan golongan 3, 4, dan 5 itu menggunakan enzim RNA polimerase. Selanjutnya, yang poin D,
Proses nomor 5 dan 6 dikatalisis oleh enzim yang sama pada virus RNA golongan 3, 4, dan 5. Jawabannya benar. Jadi berkesinambungan ya sama poin C. Proses nomor 5 dan 6 itu adalah transkripsi dan replikasi. Jadi semua virus golongan 3, 4, dan 5 kecuali 6 yaitu retrovirus mentranskripsi genom RNA-nya. Jadi mengubah RNA menjadi RNA dengan menggunakan enzim yang sama, yaitu RNA polimerase. Nah, oke. Cukup sekian penjelasan soal KSK Biologi subbab virus. Budini mohon maaf apabila Budini ada salah kata, apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan atau nanti kita diskusikan bersama. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.